10 benteng tertua dan bersejarah di Indonesia. Indonesia memiliki banyak benteng yang berdiri kokoh meski telah berusia puluhan bahkan ratusan tahun lamanya. Dahulu, benteng-benteng tersebut dibuat oleh kerajaan atau pemerintah kolonial atau penjajah. Kala itu, fungsi benteng sebagai bangunan pertahanan. Berikut adalah benteng-benteng tertua di Indonesia. Benteng Rotterdam atau Fort Rotterdam Ujung Pandang 1545. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan kerajaan Goa Talo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama I Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tumaparisi Kalona. Awalnya, benteng ini berbahan dasar tanah liat. Namun pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14, Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars yang ada di daerah Maros. Benteng Ujung Pandang ini berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya, sangat jelas filosofi kerajaan Goa bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Benteng Keraton Buton atau Buton Hill Fort Bau-Bau 1597. Benteng Keraton Buton merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pada 2006, benteng ini masuk daftar Guinness World Records sebagai benteng terluas di dunia. Benteng peninggalan Kesultanan Buton tersebut dibangun pada tahun 1597 oleh Sultan Buton III bernama Lasangaji yang bergelar Sultan Kaimuddin. Awalnya, benteng tersebut hanya dibangun dalam bentuk tumpukan batu yang disusun mengelilingi komplek istana dengan tujuan untuk membuat pagar pembatas antara komplek istana dengan perkampungan masyarakat sekaligus sebagai benteng pertahanan. Pada masa pemerintahan Sultan Buton IV yang bernama Laelangi atau Sultan Dayanu Ihsanuddin, benteng berupa tumpukan batu tersebut dijadikan bangunan permanen. Pada masa kejayaan pemerintahan Kesultanan Buton, keberadaan benteng Keraton Buton memberi pengaruh besar terhadap eksistensi kerajaan. Dalam kurun waktu lebih dari 4 abad, Kesultanan Buton bisa bertahan dan terhindar dari ancaman musuh. Benteng Belgika atau Fort Belgica, Pulau Banda 1611. Benteng Belgika pada awalnya adalah sebuah benteng yang dibangun oleh Portugis pada abad 16 di Pulau Neira, Maluku. Lama setelah itu, di lokasi benteng Portugis tersebut kemudian dibangun kembali sebuah benteng oleh VOC atas perintah Gubernur Jenderal Peter Both pada 4 September 1611. Benteng tersebut diberi nama Fort Belgica sehingga pada saat itu terdapat 2 buah benteng di Pulau Neira, yaitu Benteng Belgica dan Benteng Nassau. Benteng ini dibangun dengan tujuan untuk menghadapi perlawanan masyarakat Banda yang menentang monopoli perdagangan pala oleh VOC. Benteng Portugis atau Fort Portugis Jepara 1632. Benteng Portugis terdapat di Desa Banyumanis yang berdekatan dengan Desa Ujung Batu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Konon, benteng tersebut diperkirakan dibangun pemerintah Mataram pada tahun 1632 sebagai pusat pertahanan untuk menghalau musuh yang datang dari Laut Jawa. Saat ini, benteng Portugis merupakan salah satu tempat wisata unggulan di Kabupaten Jepara. Lokasi benteng tersebut juga berdekatan dengan Pulau Mandalika. Benteng Marlborough atau Fort Marlborough, Bengkulu 1713. Benteng Marlborough atau Fort Marlborough adalah benteng peninggalan Inggris di kota Bengkulu. Benteng ini didirikan oleh East India Company tahun 1713 sampai 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Kellet sebagai benteng pertahanan Inggris. Konon, benteng ini merupakan benteng terkuat Inggris di wilayah timur setelah benteng St. George di Madras, India.
Benteng ini didirikan di atas bukit buatan menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Benteng ini pernah dibakar oleh rakyat Bengkulu, sehingga penghuninya terpaksa mengungsi ke Madras. Mereka kembali tahun 1724 setelah diadakan perjanjian. Tahun 1793 serangan kembali dilancarkan. Pada insiden ini, seorang ofisir Inggris Robert Hamilton tewas. Pada tahun 1807, Presiden Thomas Parr juga tewas. Keduanya diperingati dengan pendirian monumen-monumen di kota Bengkulu oleh pemerintah Inggris. Benteng Vastenburg atau Fort Vastenburg, Solo 1745. Benteng Vastenburg adalah benteng peninggalan Belanda di kawasan Geladak, Surakarta. Benteng ini dibangun tahun 1745 atas perintah Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sebagai bagian dari pengawasan Belanda terhadap penguasa Surakarta, benteng ini dibangun sekaligus sebagai pusat garnison. Di seberangnya terletak kediaman Gubernur Belanda atau sekarang kantor Balai Kota Surakarta di kawasan Geladak. Bentuk tembok benteng berupa bujur sangkar yang ujung-ujungnya terdapat penonjolan ruang yang disebut seleka atau bastion. Di sekeliling tembok benteng terdapat parit yang berfungsi sebagai perlindungan dengan jembatan di pintu depan dan belakang. Bangunan terdiri dari beberapa barak yang terpisah dengan fungsi masing-masing dalam militer. Di tengahnya terdapat lahan terbuka untuk persiapan pasukan atau apel bendera. Benteng Victoria atau Fort Victoria, Ambon 1775. Benteng Victoria merupakan tempat bersejarah di pusat kota Ambon. Benteng tertua di Ambon ini dibangun oleh Portugis pada tahun 1775 yang selanjutnya diambil alih oleh Belanda. Kemudian Belanda menjadikan benteng ini sebagai pusat pemerintahan untuk mengeruk harta kekayaan masyarakat pribumi berupa rempah-rempah yang melimpah di bumi Maluku. Pada masa pemerintahan Belanda, benteng ini berfungsi strategis, yakni sebagai pusat pemerintahan kolonial. Di depan benteng terdapat pelabuhan yang digunakan sebagai jalur perhubungan laut antar pulau. Melalui pelabuhan ini pula, kapal-kapal Belanda mengangkut hasil rempah-rempah untuk didistribusikan ke beberapa negara di benua Eropa. Bersebelahan dengan benteng ini juga terdapat pasar yang menjadi tempat untuk mempertemukan komunitas para pedagang pribumi. Benteng ini juga digunakan sebagai tempat pertahanan dari berbagai serangan masyarakat pribumi yang melakukan perlawanan. Dan tepat di depan benteng inilah pahlawan nasional bernama Patimura digantung, yakni pada 6 Desember 1817. Benteng De Kock atau Fort De Kock, Bukit Tinggi 1825. Fort De Kock adalah benteng peninggalan Belanda di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Benteng ini dibangun semasa Perang Padri pada tahun 1825 oleh Kapten Bauer di atas Bukit Jirek dan awalnya dinamai Sterensens. Kemudian namanya diubah menjadi Fort De Kock menurut Hendrik Marcus de Kock, tokoh militer Belanda. Di tahun-tahun selanjutnya, di sekitar benteng ini tumbuh sebuah kota yang juga bernama Fort De Kock, kini Bukit Tinggi. Benteng Debes atau Fort Debes, Papua 1828. Fort Debes merupakan benteng pertama pasukan Hindia Belanda yang berdiri di Papua pada 24 Agustus 1828. Berdirinya benteng ini menandai dimulainya koloni Hindia Belanda di Papua. Nama benteng ini diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa saat itu, LPJ Burggraaf de Bes de Cygnus. Meski Papua sejak tahun 1823 dianggap oleh pemerintah Belanda sebagai bagian dan tanah jajahan Belanda di Kepulauan Nusantara, namun kekuasaan pemerintah jajahan itu baru sungguh-sungguh terwujud di Papua pada akhir abad ke-19. Benteng Pendem Cilacap 1861. Benteng Pendem Cilacap dibangun 1861 adalah benteng peninggalan Belanda di pesisir pantai Teluk Penyu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Bangunan ini merupakan bekas markas pertahanan tentara Hindia Belanda yang dibangun di area seluas 6,5 hektar secara bertahap selama 18 tahun, dari tahun 1861 hingga 1879. Benteng Pendem sempat tertutup tanah pesisir pantai dan tidak terurus. Benteng ini kemudian digali pemerintah Cilacap pada tahun 1986. Benteng Pendem didesain seorang arsitek Belanda dan difungsikan hingga tahun 1942. Ketika Jepang masuk, benteng ini berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1941, Jepang meninggalkan benteng ini dan diambil alih oleh TNI Banteng Loreng Kesatuan Jawa Tengah. Dalam penguasaan TNI, benteng ini digunakan para pejuang kemerdekaan berlatih perang dan pendaratan laut. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.